mohon maaf ini, untuk di zaman yang akhir seperti ini, banyak sekali orang yang kepincut kali harta. Karena al-mal, harta, juz'un minat dunia, bagian dari dunia. Lah orang ketika sudah gila yang namanya dunia, hubbud dunia, terlalu gila dengan dunia, maka dzulmatun fi qalbi, hatinya akan menjadi gelap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadratin Nabiy Sulaiman Nabiy Ilyas Nabiy Khidir alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila ruhi sayyidi Syabil Hasan Sayyidi Sayyidi Abdul Qadir Jailani Sahabil Abbas Imam Muhammad bin Ali Al-Buni Syekh Muhammad Hakim Naziri lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ولجميع سادتنا ولجميع مؤلفي كتبنا نفعنا الله بهم بعلومهم وبأسرارهم في الدارين آمين يا رب العالمين. وإلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ثم إلى حضرته ولوالدينا وأجدادنا وجداتنا خصوصا إلى حضرته من أقام الدين ومن فتح هذه القرية لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yukatabu ila abadil abidin wa dahra dahirin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kitab As-Soyah masih melanjutkan keterangan masalah syahamah atau sifat kendel atau sifat kesatria. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya bunayya, anak cilik ingsun, minas syahamati iku tetep setengah saking sifat kendel utawa kesatria. Antakfua utawi yen to ngapura sapa sira. Nih mubtada muakhir. Karena sudah didahului oleh khabarnya. Aman saking wong dolamaka kang wis dolimi sapa man ing sira, utawa dolamaka kang wis nganiaya sapa man ing sira. Wa anta hale utawi sira iku qadirun, wong kang mampu utawa wong kang kuwasa alal intiqami ing atase mbales minhu saking man dolamaka. Alal intiqami ngatasi bales minhu saking man dolamaka. Pun wasiat dari kiai kepada santrinya, dari guru kepada muridnya,
dari orang tua kepada anak-anaknya. Bahwasanya bagian dari sifat sahamah atau kesatria adalah seorang santri harus benar-benar bisa memberikan maaf kepada orang-orang yang telah menzaliminya. Mohon maaf, ini sangat-sangat sulit sekali dilakukan, bahkan berat sekali. Wong kongkon ngalah, wah, sangat sulit. Apalagi masih jiwamu muda. Wah, kalau ada orang bikin gara-gara, kamu jual, aku beli. Seperti itu, jiwa muda itu. Tapi, nek empun ngaji kitab akhlak, kitab wasoyah ngenten iki, kula sampean kabeh harus benar-benar merujuk atau mengingat keterangan-keterangan kitab akhlak. Bahwasanya sebagai seorang yang memiliki jiwa kesatria, itu harus benar-benar bisa dan mampu memaafkan orang lain. Meskipun wa anta qadirun alal intiqami minhu. Meskipun sampean mampu untuk membalas apa yang orang berbuat zalim itu mendolimi kita atau sampean. Bisa memaafkan. Dan itu butuh keberanian dalam hati. Kalau nggak punya jiwa kesatria, orang ngarang-ngarang pemane hati ini kotor, hati ini rusuh, hati ini penuh dengan dana atul kolbi. Regete hati jelas ingin dendam saja. Seperti itu kejadiannya. Makanya memaafkan jauh lebih mulia daripada membalas atas perbuatan keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mendolimi. Tapi berat sekali. Makanya ada pepatah mengatakan, jari wong Jawa, ngalah bukan berarti kalah. Pernah nggak sama dengar kata kalau waktu di zaman sekolah itu ada sebuah pepatah mengatakan, air tenang bukan tanda tak dalam. Bahkan air tenang bisa menganyutkan seperti itu. Pun dilajengaken. Watuh sina lan yen to bagusi. Yen to bagusi sapa man, lan yen to bagusi sapa wong, sapa santri. Lan yen to bagusi sapa sira, ngoten nggih bener. Karena ini fi'il mudhari' yang diawali huruf mudhari' berupa tak, maka otomatis menyimpan dhamir di dalamnya. Apa? Takdirnya adalah dhamir munfasil, yakni dhamir anta. Watuh sina atfun ala qauli an ta'fuwa dibaca nasab karena kemasukan amil an di dalamnya, amil nasab. Termasuk an bagian dari an-nawasib, yakni amil-amil yang menasabkan fi'il yang jatuh setelahnya, seperti itu. Makanya ini dikasih huruf penghubung, yakni huruf atof yang kembali kepada maktufnya lafat anta fuwa. Watuh sina lan yento. Nah, itu. Watuh sina lan yento gawe bagus sapa sira. Ngoten nggih. Watuh sina lan yento gawe bagus sapa sira ilaman maring wong. Sapa ae? Ilaman maring wong asaah kang gawe elek sapa man ilaika maring sira. Ilaika maring sira. Wa anta hale utawi sira. Wa anta hale utawi sira iku akwah wong kang luwe kuat minhu katimbang man asaa, minhu katimbang saking man asaa alal isaati ngatasi gawe keelekan, alal isaati ngatasi gawe kealanan. Pun kemudian dilanjutkan kembali mengenai tentang sifat sahamah yang kedua, yakni seorang santri harus benar-benar bisa mempraktekkan ilmunya atau mengamalkan ilmunya atau mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada orang berbuat keburukan kepada kita, kepada sampean, maka sampean harus bisa untuk membaikinya. Jadi dia lei uang terus sampean isok ngapi wong iku. Sulit, memang sulit. Wis nyata-nyata wingi lemari tipu. Data iki lho. Kate gak hontok gak sampean nyawang kata blegre wong.
Ya contoh wingi mari sampean nggih, keluargane sampean mungkin mari disakiti utawa mari nggone dalan nggih, diserempet terus sampean roh plate montore, plate mobile. Terus suatu hari ketemu wong niku nggih, sampean koyo amper. Niki apa? Jiwa mudanya keluar, emosionalnya akan keluar. Memang benar ingin membalas, tapi mohon maaf. Sebagai seorang santri yang belajar mengenai tentang kitab akhlak, kitab wasoya, maka harus bisa membersihkan hatinya, bahkan menyucikan hatinya. Tetap berbuat baik kepada siapapun. Bahkan tadi, seperti orang yang telah menyakiti keluarga kita atau menyakiti diri kita sendiri misalkan. Sampai kutu iso tetap berbuat baik kepada mereka yang telah berbuat buruk dengan kula sampean. Seperti itu. Meskipun sampean orang yang lebih kuat untuk membalas. Mungkin wong tuane sampean termasuk komandani polisi misalnya ngonten. Atau orang yang ahli hukum bisa membalas itu. Karena sudah kriminal. Misalkan itu contoh. Atau kemarin ya, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba sama dipukul orang. Terus ketika bertemu sama orangnya jelas ingin membalas loh. Wong-wonge lo kasih pro gede. Ndek, is pendekar lah. Pendek, ireng, sikile mekar misalnya nganten. Dia sampai lo mampu untuk membalas karena sama lebih gagah, lebih kuat misalkan. Ya. Meskipun seperti itu kok sampai bisa selalu berbuat baik kepadanya. Dalam arti sampai tetap memaafkan lah. Ya. Nah ini bagian dari sahama atau jiwa kesatria seperti itu. Mana seperti ada di dalam, kalau kita melihat tayangan di televisi itu ada tinju misalkan, gitu, tinju atau MMA misalkan itu, kan ada itu, ya. Ketika seseorang memiliki jiwa sama itu bisa dilihat jiwa kesatria itu. Jadi nek gelut, nek tinju, nek usahaan teman-teman, kok lawannya ceblok kalah, itu sudah nggak berani menyerang lagi. Karena apa? Masih muncul jiwa kemanusiaannya. Ini itu namanya kebaikan atau kemuliaan dalam diri seseorang yang berjiwa kesatria. Santri harus punya itu. Pun dilajengaken malih. Wa minasyahamatilan ikut tetap setengah saking sifat kendel utawa kesatria. Antakula utawi yento ngucap sapa sira. Antakula utawi yento ngucap sapa sira kalimat al-haqi ing kalimat utawa ucapan kang bener. Kalimat al-haqi ing ucapan kang jujur boleh. Walau ala nafsika lan senajan to melarati ing atase awak dhewe sira. Walau ala nafsika lan senajan to melarati utawa mbahayani nek makna murate ngoten. Walau ala nafsika senajan to bahayani ing atase awak dhewe sira. Semua orang pastinya sulit untuk mengambil resiko yang membahayakan dirinya. Tapi kalau orang memiliki jiwa kesatria, pasti dia bisa melintasnya dan menghadapinya secara gentle. Itu nama jiwa kesatria. Misalkan ini sampean punya sahabat, tiba-tiba sahabat sampean diserang sama orang tidak dikenal, dan sampean berani dengan tegas membela sahabat sampean. Kalau sampean mengakui ini adalah sahabat sampean, kalau kamu berurusan dengan sahabat saya, berarti kamu berurusan dengan saya. Ini termasuk jiwa kesatria. Kalau toh dengan catatan sahabatnya benar dalam lingkup kebenaran, bukan dalam membela keburukan atau kedoliman, kan seperti itu. Kalau berbuat kedoliman ya kita ingatkan, mungkin itu jiwa kesatria yang harus dilakukan oleh seorang santri kepada siapapun orangnya. Pun dilajengaken malih. Wa minasyahamatil iku setengah saking sifat kendel utawa sifat pemberani utawa sifat kesatria. Antu hafidho utawi yen ton jaga sapa sira ala karomatika ing atase kemuliaan sira. Wa ing kuntalan senajan to ana sapa sira iku fakiron wong kang fakir utawa wong kang gak gablek apa-apa.
Muk dimantur wong kang ora duwe apa-apa. Loh. Seperti yang kemarin itu kan ada. Kalau mengenai orang fakir secara bahasa itu kan tidak punya rumah, tidak punya penggawean, tidak punya pekerjaan, apapun tidak punya. Nih, seperti itu. Lah, bagian dari jiwa kesatria. Seorang santri harus bisa menjaga kemuliaan dirinya atau kehormatan dirinya. Meskipun ya dia orang fakir atau dia dalam kondisi yang tidak menguntungkan mungkin atau yang sangat memprihatinkan mungkin, karena dia punya nilai muru'ah dalam arti izzatun nafsi atau kemuliaan dalam dirinya, maka pastinya dia selalu menjaga kemuliaannya. Maka dari itu ya, meskipun seorang santri itu orang-orang yang fakir, orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak memiliki apa-apa, nah, otomatis sebagai seorang santri yang memiliki jiwa yang mulia, hati yang mulia, hati yang suci, hati yang bersih, ya harus bisa menjaga kehormatannya. Ya. Meskipun sampai nggak punya, misalkan contoh, ada orang kaya di saat sampai lagi butuhnya, dalam arti butuh uang banyak, butuh biaya misalkan. Kok tiba-tiba ada orang datang, dan ini bagian dari ujian dari Allah, ujian keimanan seorang santri. Lah kok gintilalah, ono orang kaya, ada orang kaya datang, niatnya sudah nggak baik, mau nggak kamu mendolimi itu? Nah, mau nggak kamu menyakiti itu? Karena saya, misalkan contoh ini ya, kaulah muda misalkan, saya ini dulu punya anak laki-laki, diputusin sama itu anak wanita. Karena sudah diputusin, jadi saya orang tuanya tidak terima. Karena apa? Waktu itu anak saya mau lamaran. Ini contoh saja, contoh. Lah, orang kaya ini bilang ke sampean misalkan, kalau kamu mau, saya kasih uang banyak, 1 koper misalkan. Ini sama dalam kondisi yang butuh loh ya, fakir ya, suka ada penggawean, suka gablok apa-apa, ono rezeki nyasar, ning dalane rapi alias sesat. Mengapa dibilang sesat? Karena berbuat kedoliman, berbuat sesuatu aktivitas atau perbuatan yang tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama disewa jasa sampai, sama lah ganteng ya. Kita ke desa koper, arek wedok iko, anak wong iko pacarono. Lah engko nek sampean pacari, nah, nek wis lagi cinta-cintanya banget, sampean putus no. Mas, ini dendam, namanya dendam. Nah, seperti ini. Kalau sampean punya harga diri, punya muru'ah, punya kehormatan, punya kemuliaan dalam jiwa sampean juga manusia. Tidaklah sampean ambil itu, apa namanya, job. Tidak akan pernah sampean jalankan. Karena apa? Sampean masih memegang teguh prinsip sebagai seorang santri, pernah ngaji kitab wasoyah, ngaji kitab apa namanya, akhlak. Bahwasanya itu adalah akhlak yang tidak baik atau akhlak yang buruk. Ngapain saya lakukan? Nah, seperti itu. Dan maknanya itu ujian seorang santri. Pun dilanjutkan kembali. Tambah gede. Ya bunayah, ya anak cili ingsun. Man utawi sapa ne wong, sapa ae iku lam yakun kang ora ono sapa man iku azizan. Iku lam yakun kang ora ono sapa man iku azizan wong kang mulya fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne man. La yastafidu mungko ora bisa ngalap manfaat utawa faedah sapa man bil mali kelawan bondo. Bil mali kelawan bondo wala digwiri lan ora bisa ngalap manfaat sapa man kelawan saliyane almal. Cantolane tenggane rujukane bil mal iku nggih. Izan ing keluhuran utawa kemuliaan. Pesan lagi dari Kiai Mu'allif hadzal kitab akhlak mengatakan bahwasanya, wahai anakku, barang siapa orang yang tidak memiliki kemuliaan fi nafsihi, di dalam dirinya, jiwanya, la yastafidu bil mal wala bi ghairihi izan,
maka orang tersebut tidak bisa mencapai puncak kejayaan dalam arti masalah harta. Dia nggak akan pernah bisa mengambil manfaat suatu harta. Mohon maaf, kalau orang kembali lagi kepada al-ifah, bisa menjaga hatinya, kesucian jiwanya, kemuliaan jiwanya, maka otomatis dia punya tameng, punya benteng, tidak akan pernah bisa dibeli oleh harta sekalipun. Meskipun hartanya itu segunung, meskipun kasih rumah, kasih mobil mewah, kasih tanah yang luas, kasih apa itu, wanita cantik misalkan, kalau sampai punya jiwa yang mulia, mohon maaf ini, untuk di zaman yang akhir seperti ini, banyak sekali orang yang kepincut kali harta. Karena al-mal, harta, juz'un minat dunia, bagian dari dunia. Lah orang ketika sudah gila yang namanya dunia, hubbud dunia, terlalu gila dengan dunia, maka dzulmatun fi qalbi, hatinya akan menjadi gelap. Lah santri ojo sampai duweni hati sing peteng. Naudzubillah ini dari mulai nih, mari ngaji kita pahalak, belajar mengamalkannya supaya renopo ilmune bisa manfaat lan barokah dadi tamenge uripe. Ini orang masalah sesulit apapun merujuk kembali kepada wawasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Supaya napa? Atine dadi padang. Pun sak teman-teman nggih, ilahuna wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani farudduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tumsinihi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya huwal habib alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahim ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli ala Muhammad